Pernah dengar situs Gunung Padang, sebuah lokasi bersejarah yang cukup tersohor di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan berbagai pesona uniknya. Diketahui jika Gunung Padang konon merupakan warisan megalitik terbesar di Asia dengan luas sebesar 900 meter persegi dan mengalahkan piramida di Mesir. Salah satu keunikan dari situs tersebut adalah beberapa bagian batunya bisa mengeluarkan bunyi-bunyian seperti alat musik dengan ciri khas nada tertentu. Sebagian besar bebatuan dari wilayah Gunung Padang merupakan batu dari jenis andesit basaltis dan sebagian besar berwarna abu-abu gelap. Selain terbesar, situs yang berlokasi di Desa Karyamukti Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur ini juga merupakan mahakarya megalitik tertua di dunia yang diperkirakan berusia 8.000 hingga 28.000 tahun, yaitu lebih tua dari piramid Giza Mesir. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, saya ingin memperkenalkan kepiting receh jalan-jalan. Ini cocok buat kalian yang lagi lapar tapi males keluar. Situs ini tercatat sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Keberadaan situs Gunung Padang pertama kali dilaporkan oleh Nicolaas Johannes Krohn pada 1914. Setelah diteliti, diketahui bahwa situs ini telah dibangun pada sekitar 500 hingga 220 sebelum Masehi oleh para penganut tradisi megalitik. Bahkan struktur bangunan yang paling bawah diduga berusia lebih tua lagi, yakni berumur 8000 sebelum Masehi. Nama Gubung Padang sebenarnya telah diketahui sejak 1891, tetapi keberadaan kompleks punden berundak di lokasi tersebut baru dilaporkan pada 1914 oleh Nicolaas Johannes Krohn. Dalam tulisannya yang berjudul Rapporten Oude Kundige Dienst, Krohn melaporkan bahwa di puncak Gunung Padang terdapat 4 teras yang seluruhnya disusun dari batu kasar dan dihiasi batu tegak yang terbuat dari andesit. Selain itu di setiap terasnya terdapat gundukan tanah yang ditimbun batu. Krohn pada awalnya mengidentifikasi temuan itu sebagai makam karena bentuknya yang menggunduk. Karena keterbatasan akses ke situs, temun bersejarah di Gunung Padang sempat terlupakan selama beberapa dekade. Barulah pada 1979 masyarakat desa setempat melaporkan tentang keberadaan tumpukan batu-batu persegi besar dengan berbagai ukuran yang tersusun dalam suatu tempat berundak kepada pemerintah. Belakangan situs itu diidentifikasi sebagai kuil kuno dengan 5 teras yang menyusunnya, di mana pada teras atau puncak yang tertinggi dipercaya oleh warga setempat sebagai tempat untuk bersemedi atau mendalami ilmu pada masa lampau. Di tahun 2012 pernah dilakukan sebuah penelitian mandiri oleh tim dari staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 tahun hingga tahun 2014. Dari penelitian yang kini dihentikan itu, diketahui jika radar satelit menangkap sesuatu yang dianggap penghantar listrik dari bebatuan di situs Gunung Padang. Selain itu timnya juga menemukan camber atau bilik, cawan raksasa, sungai dan mata air, kubah, menara dan akuifer serta transmitter di lokasi tersebut. Penemuan tersebut sebagai penanda bahwa di lokasi itu pernah ditemukan peradaban yang canggih di masa batu besar. Tak hanya menawarkan eksotisme pemandangan serta susunan bebatuan yang luar biasa, Gunung Padang pun disebutkan jika di balik pesonanya terdapat berbagai kisah yang menyelimutinya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pendirian bangunan-bangunan di situs Gunung Padang berhubungan dengan tradisi pemujaan nenek moyang yang berakar jauh di masa prasejarah. Pasalnya, arwah nenek moyang dipercaya tinggal di tempat-tempat tinggi seperti gunung dan bukit. Di antara bangunan megalitik yang ditemukan di Kabupaten Cianjur, punden berundak di Gunung Padang adalah yang terbesar dan terlengkap. Sejauh ini juga belum ditemukan keberadaan sisa permukiman yang dapat dihubungkan dengan pembangunan punden. Oleh karena itu para peneliti meyakini bahwa punden memang ditempatkan jauh dari masyarakat dan situs Gunung Padang tampaknya cenderung diposisikan sebagai tempat suci daripada sebagai bagian dari hunian kuno. Saat ini situs Gunung Padang telah ditetapkan menjadi situs cagar budaya dan menjadi destinasi wisata sejarah yang penting di Kabupaten Cianjur. Menurut sang juru kunci, situs tersebut merupakan tempat berbagai ilmu, mulai dari ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, sosiologi, hingga geologi. Di dekat pintu masuk pun terdapat sebuah sumur bernama Sumur Kahuripan.
Kisah yang masih dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini adalah keberadaan airnya yang tidak pernah surut walau dalam kondisi musim kemarau. Selain itu disinyalir jika Gunung Padang jika digali lebih dalam lagi masih akan membentuk struktur yang mirip piramid. Untuk menuju situs Gunung Padang dapat menempuh perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam atau sekitar 45 km dari pusat kota Cianjur. Jika wisatawan dari arah Jakarta perjalanan dapat dilalui dengan jarak 165 km dan dari Bandung sekitar 110 km. Perjalanan menuju ke situs Gunung Padang dianggap curam mengingat menuju lokasi akan ditemui jalur yang naik turun, termasuk pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga menuju puncak dari gunung yang dipenuhi oleh susunan batu itu. Tidak main-main, riset di situs megalitikum yang fenomenal ini sempat ditawar seharga 12 triliun. Penawaran itu dilakukan oleh seorang pengusaha pribumi yang mewakili sebuah konsorsium atau pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan beberapa bank atau lembaga keuangan dengan ketentuan uang sejumlah 12 triliun tersebut ditukar dengan 60% saham riset. Anda bisa menerka-nerka sendiri seperti apa mereka melihat kemungkinan besar yang ada di balik situs megalitikum yang ada di Cianjur, Jawa Barat ini. Berbagai hasil riset yang sudah dilakukan hingga saat ini menunjukkan bahwa arsitektur bangunan pada situs megalitikum Gunung Padang memiliki teknologi yang sangat maju di zamannya. Jika dinilai dari usianya yang mencapai 25.000 tahun, maka bisa dikatakan situs ini adalah yang paling purba dengan teknologi yang paling maju. Saya coba berikan sedikit ilustrasi. Coba Anda bayangkan sebuah bangunan yang dibangun di atas bukit dengan ketinggian mencapai 885 mdpl. Bangunan tersebut dibangun dengan menumpuk hingga menyusun sedemikian rupa batu-batuan besar berbentuk persegi hingga menjadi sebuah bangunan dengan desain bertingkat-tingkat yang rumit. Menumpuk dan menyusun batu hingga membentuk sebuah bangunan dengan desain yang terstruktur tidaklah semudah yang Anda bayangkan. Diperlukan perhitungan matematis dan rancangan yang tepat untuk menyusun ribuan batu hingga membentuk sebuah bangunan serumit dan semegah itu. Salah satu bukti bahwa situs Gunung Padang ini dibangun dengan teknologi yang sudah sangat tinggi adalah temuan semen purba yang digunakan sebagai perekat dan isian batu. Semen purba ini merupakan campuran dari tanah liat, besi, dan silika. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa semen yang digunakan untuk merekatkan batu-batuan di situs mengandung kadar besi hingga 45%. Padahal temuan-temuan semen purba sebelumnya biasanya hanya mengandung semen dengan kadar berkisar 3 hingga 4%. Kontroversi berbagai spekulasi yang bermunculan terhadap sejarah Gunung Padang ini tidak hanya menghebohkan tanah air saja, namun juga berhasil mencuri perhatian dunia. Para ilmuwan, peneliti, arkeolog dan jurnalis berdatangan ke Indonesia karena sangat tertarik dengan rahasia dan misteri yang masih terkubur di dalam Gunung Padang. Sudah banyak sekali permintaan para ilmuwan dan arkeolog dunia untuk bisa bergabung dalam tim riset, namun sejauh ini penelitian masih dipegang oleh tim riset dalam negeri. Dan itulah sedikit sejarah mengenai situs megalitikum Gunung Padang. Sampai jumpa pada video berikutnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.